namanya duit dipegang istri tuh wajib berarti ya. Iya, sebagai tapi lo pengalaman kayak kebutuhan gini. semua aku nurutin Kak, karena kan aku juga kerja kan. Intinya kalau duit sama aku tuh cicilan apa aman. Lo punya bisnis pribadi, Punya. termasuk wanita mandiri berarti lo ya? Iya, wanita mandiri banget. Pokoknya intinya dia tuh emang tipikal cewek yang sangat-sangat amat mencari perhatian dan mungkin kurang ngasih sayang dari suaminya sendiri. Kurang kasih sayang sih enggak, cuma dia sebelum dia deket sama suamiku, awal-awal tuh dia kayak bilang kalau lakinya ini kan HP-nya kan rusak. Udah gitu kayak semenjak si Ticil ini HP-nya bener, kok dia kayak kurang kasih sayang. Dia sampai cerita juga kan sama aku. Kok si Ticil ini agak berubah ya, jadi agak kurang kasih sayang. Nah, dia malah minta kasih sayang sama suami, sama dia gila Sama laki lo. Kira. Terus kalau misalnya lu cerita tentang seks, biasanya lu ada cerita kayak ngebahas, oke, laki gue tuh enak banget misalnya ya, contohnya. Ada nggak tuh pembahasan kayak gitu yang membuat dia tuh justru kayak anjir lah pengen juga gitu. Ada sih, cuma aku lebih ke sharing dia, kan fakta ya. Beb, gue tuh nggak suka tau cowok kecil, kan agak menjadi dia ya, si Ticil itu. Si Ticil. Gue mah suka sama ya, maksudnya gue suka sama laki gue tuh karena badannya setara sama gue, kayak sekel lah gitu. Gue nggak suka kayak cowok-cowok kecil gitu. Aku sering sharing gitu. Oke. Iya, mungkin karena setiap hari nongkrong, ya tau lah kita tuh nongkrong berempat tuh tahu postur badan kita kayak gimana. Kalau menurut aku sih suamiku kayak gitu kan. Kalau si Ticil kayak loyo gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak mungkin dia kuat Kak, udah gitu kan yang aku bilang mati dulu sama sahabatnya suamiku, tapi dia nggak jujur, udah ketahuan, jujur nggak lo, udah ketahuan, ada buktinya nih. Jujur, pemain. Dia nggak jujur sama suaminya, tapi dia jujur sama suaminya tuh. Oh wow, dia setidak terbuka itu sama suaminya sendiri ya. Iya benar-benar. Tapi berarti itu karena kalian sering cerita-cerita mas juga. Iya, salahku juga. Aku juga menyalahkan diriku sendiri, tapi lebih salah dia sih. Iya. Tapi tetap salah dia. Tapi ceritanya tuh gak yang sampai parah banget Kak. Gak yang kayak inget banget gitu. Curhat banget gak sih, kayak cuma curhat biasa. Mungkin netizen tuh kayak elunya sih terlalu kayak oversharing. Biasa aja. Cuma dia tuh intinya karena kan dia kenal dulu sama suami. Oh. Dia tahu seluk beluk suami, tapi dia malah terjun ke suamiku. Enggak, emang kenalnya dari mana sih suami? Dia kan satu daerah. Oke. Dia tuh anak lama banget, aku anak pendatang baru kan. Oke. Jadi sebenarnya mereka udah lebih tetanggaan duluan. Iya, udah kenal lah, cuma nggak ada yang pernah expect buat deket. Karena kan gini, dia kan suamiku punya sahabat yang tidur sama dia tuh. Oke. Mungkin dia sering bawa suamiku kalau lagi pacaran berdua. Iya, betul. Kenal lah. Gitu, dari situ dia. Jadi sebenarnya dia sendiri udah menyimpan perasaan udah cukup lama gitu bisa dibilang. Tapi dia sebelum diusir dari kosan dia petantang-petenteng. Ada lah netizen yang masuk ke kuping aku. Si Irang pakai ngomong gini, kalau gue suka dari dulu mah udah gue rebut. Terus udah gitu kakaknya ngomong katanya, iya si ceweknya datang, istrinya datang ngereng-ngereng. Di mana letak rengek-rengek? Aku ngelabrak pakai masih kata beb lagi. Iya sih. Beb karena saking lu sahabat gue anjir, kenapa nggak, bukannya aku nyuruh sama yang lain, kenapa nggak main lain aja? Kenapa laki gue dari sebanyak banyak laki? Dibilang ngerengek, banyak netizen kenapa nggak dijambak? Pengen sih, cuma aku penyayang banget. Masih mikir sahabat tapi aku ya. nggak sayang sama suami dia, aku tuh penyayang. Iya. Dibilang ngerengek, aku ngelabrak gue ngerengek di mana? Iya sih, gue nonton yang yang lo ngerablak itu kayak masih beb maksud gue. Kalau gue sih udah anjing gitu kan. Saya Kak, jujur aku tuh penyayang banget. Sama teman dekat sekarang pun, aku kan sekarang masya Allah tabarakallah, makasih sahabat-sahabatku yang udah berperan penting. Sahabatku and the gang semuanya yang sekarang benar-benar ngebela aku kayak udah sini, kamu jangan sedih-sedih gitu kan. Kalau nggak ada dia aku nggak tahu aku menjadi butiran debu. Yang kayak istilahnya iya sih, maksudnya sahabat tuh kan sedekat itu ya. Deketnya terus tuh kayak deket banget. Terus kayak disakitinnya sama orang yang terdekat lu gitu. Ya kali main. 2 hari sebelum kejadian kan dia ke kosan aku tiba-tiba. Ngapain? Gak tahu. Udah gitu feeling. Gong sih. Udah gitu beb gue mainnya ke kosan lu, oke. Habis itu kan kita berdua tuh, dia bawa anaknya, ya kan, anakku kan di rumah mamaku kan, bertiga anaknya, aku sama dia. Nggak lama kan, beb makan mie enak kali ya. Nah aku nyuruh doi ini kan lagi di rumahnya kan, deket kan, aku yang beliin mie segini ya, terus kita makan bareng, ada Novita main nih.
Nah, kosan aku kan cuma satu ruangan sama dapur, ya kan. Udah gitu aku sempat ninggalin dia berdua. Lu diapa-apain gak sih itu? Kata Doi. Karena aku ngomong gini, dia kan mau tinggalin masak mie di dapur kan. Aku bilang gini, waktu kemarin kamu kan sempat aku tinggalin di sini berdua. Ngomong apa lu? Aku ngomong gitu kan sama Doi kan. Enggak, dia cuma ngomong, kamu baik-baik aja. Intinya gini, lu baik-baik aja sama istri lu. Kenapa? Mau gue baik-baik aja, perusahaan lu ireng. Ya kan? Dia baik-baik aja gitu kali. kayak Kamu baik-baik aja, nggak ada yang tahu, kamu baik-baik aja. Aku sampai kayak anjir, gue tinggalin berdua loh. Lama lagi. Terus dia dengan pede datang ke dapur kayak, ih udahlah gue di sini aja, nggak mau berdua sama Uben. Maksud di situ lu udah jadian 2 minggu. Ini udah kamu baik-baik aja. Udah jadian Kak. Udah 2 hari sebelum kejadian itu dia tuh pas aku tinggalin berdua di kosan aku tuh itu udah jadian. Pantesan pas makan mie mukanya mesem kayak ODGJ aja berdua. Ini kayak kataku kayak ini lu ngapain berdua ini aja? ngapa otak gua ngapa lemot, nggak tahu karena saking sayangnya sama mereka disakitin 2 orang sekaligus. Iya, orang terdekat Sedih lu dua-duanya. Sedih? Nah, jangan sedih. Jangan sedih. Yang penting apa? Duit. Sekarang kan apa-apa kalau duitin aja. Iyalah, Ngapain sedih-sedih ya kan? Kataku, Orang dia yang terpuruk, lu yang menang, Bro. ya kan? Makanya netizen mau bilang apa? Terserah. Terserah. Gue mah udah sukses gue. Iyalah, Lu selingkuh, ya udah yang penting gue sukses. Sabarnya saya bentar lagi OP yang bilang aku viralin. Ya bentar lagi pansos dia pengen OP. Emang apa? Yang penting gue Iya kan lu duluan yang mulai, jujur. Dia sampai sempat ngeposting bukti aku lah ada aib, tapi aibnya nggak parah. Aku berarti posting. KL. Dia posting aibku, tapi aib mulutku kayak posting aja. Aku berarti posting di WhatsApp. Kan WhatsAppku kalau yang lihat tuh ratusan orang, jadi ratusan orang, apalagi di Instagram. Pada kepo tuh ya. Gue posting bukti gue, ayo gue posting sama gue. Terserah lu membuka aib gue, terserah. Dia nggak tahu kalau aib dia lebih parah. Yang penting nggak VCS banget, nggak yang. Iya. Tapi lu nanya nggak sih ke laki lu kayak lu ngapain disimpen gitu? Ya buat dia pribadi sih, bukan buat kayak ngancem gitu. Kalau dia ngancem pasti udah diancem kan. Iya, buat dia pribadi sih Kak. Cuma yang shock nih, dengerin nih Irang, yang shock dari laki gue banget tuh kayak kok lu bisa sih VCS gitu? Iya, aku tuh kayak agak shock sih kok dia semudah itu mau diajak VCS dengan kayak mungkin rayuan si Doi. Rayuan juga dia mancing-mancing Kak. Iya. Dia maaf ya, ini nggak usah disebutin, dia kan pernah selingkuh sama ini kan. Sampai si ini tuh ngebahas, aku nggak bahas Kancut Pink kan. Terus dia ngomong gini, iya dia kalau VCS-an sama video call, bukan VCS ya. Video call sama gue tuh kadang suka pakai body ke kaki-kaki karena kanjutnya sampai kelihatan warna pink. Gue bilang Kancut Pink kok lu udah tahu sih? Iya kayak gitu. Tapi lu nggak VCS kan? Enggak. Soalnya dia juga ngajakin gue tidur waktu itu mau dibayar 1,5 tapi nggak jadi. Karena guanya juga sibuk. Kata dia gini, intinya kalau mau tidur sama dia, tidur kayak tidur gitu kan. Terus kayak lu jangan lupa ya, gue kan punya anak, buat ngomongan anak sama transport, buat apa sih? Jadi jatuhnya dia juga lah. Secara nggak langsung. Jujur lu Irang. Jujur lu, gue bilang bapak lu ya. Untung laki lu duitnya lu pegang, kalau enggak masuk transferan, jatuh. Jujur. Pakai bilang-bilang sama temennya, duit lakinya, duit cowok gua sama bininya semua. Apa? Maksud? Kenapa? Laki lu yang 2 minggu itu? Laki gue itu ngajakin, dia juga kan ada kata-kata. Jadi kan suamiku ini minta pap, terus dia kan ngepap kan sekali lihat. Itu dia ngajakin, mending langsung yuk. Dia lebih yang gitu tuh. Cuma kan kayak Doi, ya aku nggak tahu dia jujur apa enggak. Semoga Allah yang balas. Kata Doi gini, aku selalu bilang, lu tidur sama dia. Aku nggak tahu kelemahan Doi kan. Aku tetap mati. Aku kan kalau marah gitu kan. Aku tetap mati. Lu tidur nggak sama dia? Enggak. Oh jawab lagi sampai 3 kali, tidur sama dia? Enggak. Aku tuh kalau tidur sama dia aku takut nanti diduitin sama dia. Jadi takutnya dia ngancam ke suamiku buat ngaduk aku. Oke. Malah dia. Oh jadi dia malah dianya yang ngemanfaatin laki lu justru. Iya takutnya gitu kalau misalkan diajak sampai karena tidur. Kan netizen bilang udah VCS kayak gitu mau udah tidur bareng, cuma kan
kalau dia nggak mau jujur sampai detik ini biar Allah yang balas guys. Iya, takutnya diduitin, makanya nggak tahu sih dia tidur apa enggak. Biarin kalau dia nggak mau jujur, ntar jujur sendiri. Iya, itu tadi jujur. Iya kan. Dia kenapa bisa jujur sama suamiku, sama suaminya enggak? Gitu loh, ngerti nggak sih kak? Dia jujur sama suamiku karena udah pernah dipakai sama sahabatnya, tapi dia sama suaminya bilang, aku enggak, aku cuma ini doang di apartemen. Nggak tahu ya, karena selingkuhan sih mungkin. Jadi dia nganggap cowok lu tuh kayak bestinya dia sendiri dan pasangan jatuhnya. Iya, makanya kataku kok cewek ada ya yang maksudnya kayak nge-sharing, gue udah pernah tidur nih sama orang, seenggaknya kayak nutupin gak sih? Iya ya kan, kayak nutupin banget gak sih gitu. Dia makanya bilang sejujur itu sama doi. Kayak kaget kayak ternyata itu sama laki gue. Iya, ayo ngaku, nanti bilangnya dipaksa, bilangnya cuma gitu-gitu doang, padahal dulunya sendiri jujur. Ya kalau minta itu kan kayak sih. Kalau minta sih setahu saya ya biasanya sih iya. Biasanya. Aduh, pengen nyebutin, dia juga sempat jadi kurir tapi oh dianya sebutin. Sempat jadi kurir. Di saat sulit kayak gini. Iya, aku sempat ngomong gini, Ticil. Waktu itu kan ngomongnya bahasa gitu. Ini Ticil aja karena dia body shaming gue tuh. Kan kataku gini, Ticil, lu lihat bini lu tuh kemarin tuh habis pergi nyari sampingan. Dia jujur, enggak ya, itu tuh aku jadi kurir. Jujur. Jadi sebenarnya dia emang tertutup banget sama lakinya justru ya. Iya, udah gitu pas dia ngajakin teman aku, dia bilang gini, ya udah biarin laki gue, intinya gini, dari kekhawatiran si selingkuhan ini kayak nanti laki lu gimana, biarin lah, orang dia juga nggak nyukupin. Lakinya, ayo Ticil sadar, istighfar, ayo bareng istighfar. Mendingan cari kerja yang duitnya banyak ya, biar bini lu kagak kemana-mana. Kasian sih sebenarnya sih, kasian sih suami ini kasian kak, baik sebenarnya suaminya tuh baik kak, cuma mungkin hasutan si Ireng ini sih. Dia baik banget kak, lembut sih orangnya, cuma kecil aja. Susah. Kalau gaji masih bisa dicari, kalau duit masih bisa kerja. Kalau Ticil kema erat juga susah itu. Di filler nggak bisa. Apa ya solusinya? Nggak ada. Sama Maha Kuasa buat dibesarkan sebesar-besar ya. Ticil maaf ya, nggak maksud, tapi jujur susah. Viral kan Ticil sama Ireng, lagi si Ticil nih ngebelain laki lu, ngebody shaming orang. Iya, makanya kayak kasian. Itu sahabatku tuh kayak sahabat kental guys, kental, bukan sahabat kayak ini sahabat doang, sahabat banget, tiap hari video callan. Jujur. Udah makan belum beb? Udah gitu pas kayaknya dia 2 minggu kan pacaran nih. Royal banget anjir, walaupun cuma jajanin es 3.000. Es cekek gitu ya? Iya, royal. Makanya kata gue, pantesan gue dijajanin mulu, banyak duit dia. Biasa kan gue yang jajanin. Oh, dia jajanin lo? Iya, kayak mendekat, dia udah pacaran gini, mungkin dia jajanin aku karena jajanin doi kali. Iya. Karena kan bilnya doi kan aku yang bayar. Maksudnya kan karena duit dia semua aku kan. Biasanya kayak berapa nih aku yang bayar. Mungkin dia bayarin aku karena ada sayangnya dia nih. Iya. Jadi jatuhnya double date siapa? Ticil. Cuma jadi ini doang, nyamuknya doang nih. Iya, anaknya les jam 9 pagi itu dia video callan mulu tuh. Ticil dengerin, bini lu tuh video callan mulu jam 9 pagi nganterin anak lu les sama laki gua. Iya, ngepap anak kamu udah les. Iya tuh, bahas sampai kiamat, sampai lo minta maaf sih. Iya. Jujur, makanya kata netizen kan ada yang menyalahkan, lu kalau berisik gini lu jatuhnya kayak pansos kak, sabadotaing. Tapi nih kalau misalnya tiba-tiba one day atau enggak mungkin besok atau kapan dia minta maaf. Oh iya, oke. Minta maaf kan aku bilang, ini dia nih, minta maaf. Beb, gue minta maaf ya atas kesalahan gue. Iya udah gue maafin. Tuh. Bukan temen gue nggak seireng ini. Maksudnya bukan mengatakan kulit dia ireng ya kan, maksudnya itu banyolan dia kan. Karena kan si Ireng itu selalu insecure kalau kayak, ih lu mah putih beb, enak. Tiap malam gue gosok-gosok. Perjuangan bro. Kasih tau dia kak, mutihin Meki perjuangan. Tapi nggak putih banget, cuma kayak gue putih kayak gini beb. Tiap malam gue mah orang-orang tidur gue mah pakai andukan doang. Gosok, kapas mah udah berapa ratus ribu kali udah kebuang. Perawatan.
Mana pernah dia perawatan bokap gini. Hidup Tapi- aku walaupun pesek gini tuh duit. Iya Iya sih. kan? Berarti nih menurut lo ya, kenapa cowok itu bisa selingkuh walaupun ceweknya jelek? Yang penting gratis dulu. Oh, gratis. Karena dikasih. Karena Iya ceweknya kan? gatel. Iya kan? Ceweknya gatel. Jurus menjadi simpanan adalah gatel. Nah, udah gatel gratis, bucin lah, bodoh lah dia. Cekin nggak punya duit, suruh kumpulin duit, lu pakai pay letter gas? Pay letter gak sih? Kurang pinter, Pay kurang letter. ahli. Temen gue juga ada tuh pakai peleter kalau cekin. Ya, sih ya. Pinter. Cobalah kamu. Jujur lebih pinter daripada. Cobalah kamu kumpulin lah. Wah, kedut-kedutan tuh si Ireng tuh. Suruh ngumpulin duitnya kenapa gue? Oh gue, orang mah minta gitu ya, Beb bagi si doi duit, gue mau cekin. Nah gitu. Kalau itu bunuh dia diri. gua. Makin Nah, jatuhnya bunuh diri. emang iya, tapi nggak mungkin kayak gitu ya. Nggak mungkin. Suruh suamiku buat ngumpulin duit. Asli. Bisa-bisanya. Mendingan lu nginep di hutan dah daripada disuruh ngumpulin duit dah sambil pargo Ayo ya. Ireng, kamu tuh pargonya tuh ya pargo sek banget gak sih? Yang kayak menggoda banget gitu. Iya kayak gue yang aduh, dulu aku aduh. juga mantan dance tapi gak yang sekedut-kedutan itu. Kayaknya dia kedutnya atas bawah, jujur. Udah Liat malah kaki tulang lu. semua, udah malah kagak ada sekel. Beda, beda nggak banget. bisa dibandingin. Iya, model Mbak susah sih. Iya sih. Emang. Tapi berarti dia nggak akan bisa dimaafin ya, udah terjadi ya. Ya, Batas maafnya udah habis nih. cuma kan ya Udah lama. manusiawi lah ya, kayak yang di atas aja bisa maafin, masa aku enggak. Cuma kayak buat sahabatan sama dia lagi, Jujur, nggak jujur bisa. banget. Iya, enggak. Netizen banyak yang bilang, Kak masih mau sahabatan sama dia lagi? Aku langsung kayak merinding apa ubun-ubun aku kalau bisa begini deh. Ya kan kayak gak mau lah punya sahabat kayak gitu. Aku mendingan cari sahabat yang baru ya kan, tapi nggak boleh terlalu full kayak kemarin. Trauma Trauma kan, sih. mentalku kena, keluarga juga kena, terus anak juga kena. Itu tuh yang bener-bener kena mental banget sih, sakit banget. Sampai detik ini sih aku sering nangis. Oh Ireng nangisin gue dosa. Udah lu. pasti. Tapi hubungan anak lu dan anak dia tuh gimana? Ya Allah Kak, kalau boleh jujur, anakku kan boleh nggak sih disebutin namanya? Anakku kan Kenzi, anak dia Keisha. Oh. Dia berdua nggak manggil nama loh, manggil apa? Ayang. Sedekat itu ya. Deket banget. Cewek cowok lagi. Iya, anakku kan cowok, anak dia kan cewek kan, kayak ayang ayo kita ini yuk ayang gini gitu. Makanya sangat menyayangkan gitu. Aku sih yakin sih kalau suatu saat nanti anaknya kan udah agak lumayan Dewasa. umurnya udah 5 tahun lebih kan. Kalau manggil aku kan Mama Elin kan. Kalau misal ketemu aku, mungkin dia bakal manggil sih. Aku yakin. Karena emang dia manggil suamiku juga ayah. Saking dia manggil anakku manggil ke si Ireng ini kayak Mama Ireng ya, Mama Ireng. Bapak kecil. Kan nggak mungkin. Ticil. Bapak kecil. Body shaming gue sih kan. Jadi ada nama kan Ticil kan. Sedekat itu Kak. Nah udah gitu kan dia kan mamanya kan baru meninggal kan. Aku tuh sedihnya sebisa mungkin kataku, karena kan dia keluarganya cuma kakak 2 sama bapak 1, bapaknya kan udah tua kan. Dia berempat doang, walaupun ada saudara kan nggak ada yang sayang itu kan. Sesayang, Aku tuh kenapa sedih banget tuh, aku tuh mikir sampai titik ini gimana ya caranya menjadi peran ibu, maksudnya bukan aku mau jadi ibu dia ya, menjadi peran pengganti yang bener-bener ada bahagia lah. Makanya aku selalu ada sama dia, nggak pernah nggak ada gitu, kayak pengen intinya dia jangan kesepian. Aku selalu ada, aku sedihnya gitu, tapi gue nggak sedih lagi kan, nggak sedih. Yang penting gue udah berjuang semaksimal gue mencari teman yang baik. Iya, ya. tapi aku nggak tahu sih ini dia viral kayak gini. Aku juga kan sempat minta maaf Kak. Viral kayak gini kayak ya aku sedih lah ya. Namanya juga emosi kan, sahabat sendiri loh. Aku sempat minta maaf udah viral kayak gini. Tapi sampai detik ini minta maaf anjir. Nggak ada. Maaf. Nggak ada tuh namanya dia minta maaf tuh nggak ada. Ada. Kasihan sih sampai kayak semuanya terlantar gitu. Kan seharusnya kan anaknya kan sekolahnya di situ, lesnya di situ deket gitu. Harus pindah. Harus pindah dong dari kejadian ini. Dia kan udah planning nanti kalau si Elin tahu kita kayak gini gimana ya. Lu udah tahu kalau gue cegil kayak gini kan. Sosmed gue tuh yang 9 tahun lo kenal gue, masa lo nggak tahu kalau gue secegil ini? iya, makanya dia mungkin dia menganggap aku kayak lemah viral si Indonesia viral. Dia juga pasti Tiba-tiba di sini. terkaget-kaget sih Tiba-tiba dia. di sini ya kan. Tiba-tiba cerita di kreator. Tapi ada fakta lagi nggak yang lo tahu? Itu aja sih yang fakta yang dia nggak ngaku kalau misalkan dia tidur sama Sahabatnya. sahabatnya suamiku. Suami. Terus ditambah dia juga kayak
baru-baru ini tuh aku tahu kayak kamu tapi mau kan sama aku, itu apa kata-kata itu, tapi kamu mau kan sama aku, ya kalau mau lah, lu aja gampangan. Tapi dia ngasih tahu siapa? Kalau yang Doi dong, aku kan laki lo sendiri kayak sayang dia dulu, coba dong gitu. Terus Ceritain. gorengan itu jadi awalnya gini. Sayang, kan di situ ada gorengan. Sayang, aku pengen makan gorengan. Aku kan waktu itu jarang makan nasi kan. Karena kan aku pasti talak gitu tuh. Sampai turun 4 kilo 2 minggu, bayangin. Kurus tapi gak kurus-kurus. Sayang, aku mau gorengan. Terus ya udah dibeliin, kata aku kok lama. Ya udah kan mikir positif aja kan. Tiba-tiba dia nawarin, "Kamu mau gorengan enggak?" ke si Ireng. Ya udah boleh tuh kayak ya udah boleh. Terus dari situ dia datanglah ke rumahnya si Ireng ini, dan posisi suaminya tidak ada kerja. Habis itu aku bilang, "Muka lu gimana ketemu?" Kayak ini tapi dia maksudnya masih mau cerita gitu ya, secara ini akhirnya dia kayak keluarin sendiri gitu iya, kan. karena aku pancing kan masih kecitaan dia sama aku duit. Iya sih, kan duitnya megang lu semua. Iya, aku semua Gak bisa ngapa-ngapain lu. nggak bisa. Siapa laki lu? Itu Uben. Gak bisa. Tapi berarti namanya duit dipegang itu tuh wajib berarti ya. Iya, Sebagai tapi lo pengalaman kayak kebutuhan gini. semua aku nurutin Kak, karena kan aku juga kerja kan. Intinya kalau duit sama aku tuh cicilan apa aman. Lu punya bisnis pribadi, Punya. termasuk wanita mandiri berarti lo ya? Iya, wanita mandiri banget. Cuma dia pengennya kayak aku. Cara aku mah bikin usaha. Tapi lu pernah nggak kayak sharing gitu? Ini lu buka usaha beb. Ih, aku tuh orangnya sayang itu sama sahabat, jangan sahabat sama teman-teman. Maaf ya kalau yang sekiranya dia ngerasa susah ya. Aku kayak ih kasihan, apalagi kan aku tahu keuangan dia kan ada cicilan rumah yang 15 tahun itu, ya kan. Aku kan suka kayak, coba beb, lu buka usaha sekali. Terus dia jawaban apa? Gue mah nggak bisa beb sampai situ, nggak bisa. Bisanya ngangkang paling muda beb. Ngangkang udah kerjaan paling muda buat gue beb. siap Nggak bisa nongkrong LS. pakai legging yang transparan. Kancutnya yang Itu buat nyari pelanggan gimana? tapi lucu Kak, karena di gongnya dia di depan si Ticil anaknya, dia depanku kan, kayak depan kan si suamiku yang Bawa motor. iya, karena aku di belakang si suamiku gini, anjir ke center sempaknya begitu, kataku nyempil banget, kataku kayak mentereng banget ini, kataku kadang suka pikir ini dia ngeliatin gak ya, wah dari situ Kata kali gue ya. ternyata kayak digini-gini. Iya, kata gue mah iya. Tolong ayo Ireng ganti sempakmu itu yang kayak agak modern ya. BH aja jangan kayak pakai BH kapalan sama gue. Kayaknya dia emang udah niat sih kata gue, jujur. Tapi heran ya Kak, Dari segala yang dia lakukan ya. bodoh banget gak sih dia? Maksudnya dari segi warga malu, temen malu, sosmed malu, tapi dia sekarang bikin akun fake banyak banget. Sama Untuk kan dia menghujat lo. kayaknya menghujat juga sih. Aku nggak mau sehujan ya, tapi sehujan sih. Udah sehujan, jujur. Iya, ada sehujan jujur nih sini nih. Ya kan, dia bikin akun fake mulu. Buat ini apa? Buzzer ya. Nyerang aku, serang, pundi, serang. Justru pundi, semakin pundi. semakin dia nyerang lo semakin Ya lah, bener banget. Serang aku nggak apa-apa. Jadi menurut lo nih, dari yang udah terjadi di kehidupan lo sekarang, di pertemanan lo, ada nggak sih pesan-pesan buat wanita-wanita di luar sana yang punya sahabat sahabat sedekat lo deh jatuhnya? Pesan aku sih buat orang, karena kan semenjak viralnya aku ini banyak curhatan Kak. Oh justru banyak yang curhat juga. Buat aku pribadi bukan merasa aku jadi manusia tulus ya, karena emang orang penyayang itu sayang banget Kak. Iya. Nggak mandang, misalnya dia udah rumah tangga ya, nggak mandang tadi ribut atau gimana, enggak. Aku yang penting kalau aku pribadi, kalian tuh kalau udah dapet sahabat yang tulus banget, yang tulus bener-bener tulus banget tuh, jangan sampai ngecewain kayak persahabatanku. Karena aku jamin kalau kalian sekali mencewakan dia nggak mau teman sama kamu lagi, kamu nggak bakalan dapet sahabat-sahabat lain di luar sana. Itu Karena sih. namanya apalagi sosmed ya, itu bakalan terus-menerus tergulung gitu. Tulus itu kan susah banget ke sahabatan. Kan ada sahabatan yang sirik-sirikan walaupun kayak iya lu bagus cantik, padahal dalam hati busuk banget kan. Tapi aku tipe orang nggak gitu, makanya semoga kalian yang punya sahabat udah sayang banget, jangan sampai ngerusak. Apalagi kayak kasusku ini ya. Jadilah orang baik kalau kamu mau dibaikin sama orang. Tapi ada nggak sih hal-hal yang menurut lo ya, pengalaman lo ini harus
dihindari gitu sebagai seorang sahabat? Walaupun lu sahabat nih, Iya. apa sih yang harus lu hindari untuk terjauh dari hal-hal kayak gini? Oversharing sih kak. Tapi yang aku bilang ya aku bukan oversharing parah karena dari kejadian aku ini kan oversharing mungkin ya. Terus ditambah aku nggak tahu ya orang-orang tuh nganggepnya cewek ke cewek susah sih kak kayak merasa tersaingi walaupun dia tulus. Iya, iya. Kayak dia cakep nih, gue biasa aja nih gitu. Tetap ada rasa oversharing iri. sih, ya. Oversharing sih, jangan terlalu oversharing sama sahabat. Tapi yang gue bilang aku nggak terlalu berlebihan ya, sahabatku aja sih yang lagi. Kayaknya emang termasuk kepribadian juga sih. Itu aja sih. Intinya tetap jadi orang baik, walaupun ketulusannya nggak dibales, biar dibales sama yang di atas. Yoi, tiba-tiba sama Allah yang maha kuasa itu ya. Benar-benar Allah Maha Kuasa. Karena apapun terjadi, semuanya pasti dibalas. Iya, semua tuh ada balasannya kak. Betul. Percaya deh, percaya. Berarti kalau sahabat ini tuh sewajarnya, tetap sewajarnya ya. Tapi Segala emang kalau sesuatu orang sewajar. tulus susah sih kak, tapi ya nggak apa-apa. Karena udah tabiat kita tulus kali sama orang, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Yang penting kita jangan merebut milik orang lain, jangan jahat sama orang lain. Nanti kamu dijahatin sama Tuhan, ayo. Iya, ini udah terjadi nih. Iya. Langsung Viral. karenanya langsung naik. Kan 7 terus. Waduh. Gak bak. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Astagfirullah. Pasti ada. Oke deh. Terima kasih buat kalian guys. Terima kasih KKL. Iya kakak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga guys. Jangan lupa komen-komen di bawah kalian mau cerita siapa lagi, Oke. ya kan? Siapa tahu ada yang mau curhat sama KKL nih, hubungan dengan persahabatan, dengan perselingkuhan gitu ya. Boleh. Menjadi wanita badi gitu kan untuk menghadapi perselingkuhan seperti ini gitu ya. Harus sabar. Heeh. Walaupun mental kena harus di rumah aja nangis. Di luar Iya. jangan. Kalau di luar mah kelihatan bitch, savage gitu kan. Betul. Kalau di dalam nangis nggak apa-apa. Gak apa-apa. Namanya juga wanita perlu nangis. Laki-laki aja banyak yang nangis. Iya kan? Oke guys, terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya KKL nih. Mainin KL. Dan jangan lupa follow Instagram di kreatif.entertainment. Buat kalian nih teman-teman clipper yang ada di luar sana ya, semenjak clippernya banyak sekali untuk kreatok ini, kita bakal kasih challenge nih ya kan buat teman-teman clipper, karena emang saking banyak banget nih clipper di luar sana, banyak banget parah. Betul. Kita bakal kasih challenge buat kalian, clipper yang paling bagus, yang paling unik, yang paling spesial, yang paling gong. Yang pasti adalah view-nya, ya kan? Clipper di mana lagi kalau bukan view? Editing bagus, view-nya jelek, kurang. Kalau view-nya bagus, gue bakalan kasih reward buat kalian nih clipper di luar sana. Makanya buat kalian jangan lupa ikutan, karena nanti Zora bakal liatin clippernya satu-satu. Oke guys, dan jangan lupa juga tag di Instagram kita di kreatif.entertainment. Oke, terima kasih buat kalian. Bye-bye.